mereka itu berbicara. Tidak ada faktanya semua. Semua jadi bullshit. Ya, udah sembuh nih saya ini. Bullshit. Mister, di bawah ada puspa-puspa tuh, Mister. Kayaknya pelanggaran. Masa dia bilangnya gini, Mister? Assalamualaikum Pak Zi, Bapak cantik, gitu katanya, Mister. Ya kadang-kadang tuh kalau malam tuh saya kadang-kadang cantik karena aku selalu pakai pakai sisir pink, kemudian di kumis saya juga pakai pink juga. Nggak apa-apa, mau dibilang cantik, mau dibilang apapun nggak ada masalah. Maksudnya kan dia tahu bahwa saya suka yang cantik-cantik. Ngono Eh, loh. Siap. Ada Bang Ari Porong nih, Mister. Mana kok nggak kelihatan? Aduh, di atas. Bang Ari, mana suaranya? Assalamualaikum Mister Ji, Kak Via, selamat malam teman-teman yang di bawah juga. Waalaikumsalam. Ini siapa? Ini Yang Bang Ari barusan Porong. ngomong siapa? Nggak kelihatan ya Mister Ji ya? Enggak, aku kadang-kadang rada-rada pikun loh, piye ki. Udah sehat Artis-artis Mister pos. Ji? Oke, Bari, selamat malam. Selamat malam Mister Ji. Ya, ayo, ayo ngomong lagi, Jelita. Siap. Puspa, Puspa ini, kau bilangin saya cantik, Puspa. Nah, Hmm? Puspa, kamu bilangin saya cantik gitu? Bukan, bukan. Mbak Jelita itu fitnah itu. Bukan, Tuh. bukan Mister. Hmm. Ya udah, kamu nggak boleh bicara karena Assalamualaikum. wah, nggak boleh bicara karena kamu sedang kerja. Waalaikumsalam. Ini kopi manis ya? Salam Waalaikumsalam. sehat semua. Ya Selamat lumayan siang. lumayan agak manis sedikit lah karena seumur hidup kan. gigi-gigi itu gigi, kondisikan giginya. Mbak Sedi, lanjutin pertanyaan Mbak Pi tadi. Apa tuh Hmm. kalau misalnya ketua hakimnya yang ini yang ganti gimana, Mister D? Sama, sama. Di bawah yang sebelahnya jadi hakim ketua, yang yang hakim hakim pendamping itu diganti sama orang lain. Jadi gitu aja kok repot. Oh, Masa diganti sama PNS atau satpam? Udah iya. mekanismenya sudah ada di situ. Kalau enggak suruh baca undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Itu ada muncul di situ. Ya apalagi Gitu. udah akhir-akhir kan udah pembuktinya udah selesai. Oh. Gak ada masalah itu, gak ada masalah. Mau dilaporkan sampai di ujung langit ketujuh pun gak ada masalah. Cuma diketawai doang itu. Mister D, aku mau nanya Mister D. Undang-undang kan masing-masing punya undang-undang. Kamu sebagai kamu sebagai pengacara, kamu sudah patuhikah itu undang-undang sebagai advokat itu? Kan begitu. Nah, hakim menggunakan undang-undang kekuasaan kehakiman. Jangan dicampuri kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan pengacara. Beda urusannya, kawan. Assalamualaikum, malam Mr. Ji, malam Bang Ari, Salam. malam Mbak Waalaikumsalam. Jelita. Waalaikumsalam. Mr. Ji, sayur sama buahnya belum nyampe di saya itu, Mister. Udah saya tumpah di Tadi, depan rumahnya. iya, tadi dikirimnya lewat truk, tapi belum nyampe nih, Mister. Lanjut. Mister Iya. D mau nanya Mister D. Oh, jangan nanya-nanya lah. Pokoknya ngobrol aja lah kita ini ya. Ya Mister D. Kan gini Mister D ya. Kalau kan ini udah divonis Rio ya. Rio ya. Artinya sudah terpenuhi minimal 2 alat bukti itu ya dari 8 itulah ya. Udah bersesuaian. Nah, apakah itu juga berlaku nanti juga untuk Rio itu? Untuk Ririn alat bukti itu? Alat buktinya.
Itu berlaku Pak, tetap berlaku Pak. Yang 18, yang 18 juga. Ya bukan maksud saya apa gimana ngomongnya ya. Mbak Pi ngomongin Mbak Pi. Ya gimana Bang Kopi Pahit mau ngomong gimana? Ya tadi yang video yang gua kirimin itu loh. Aku nggak sempet nonton. Jika salah satu Eh, hakim dalam majelis berhalangan hadir, sidang biasanya akan ditunda. Namun, untuk menjaga kelancaran proses peradilan, Ketua Pengadilan wajib segera menunjuk hakim pengganti dari pengadilan yang sama, sehingga sidang dengan agenda pemeriksaan perkara dapat tetap dilanjutkan. Ketentuan ini diatur dengan tata cara sebagai berikut. 1. Penunjukan pengganti. Jika hakim anggota berhalangan, Ketua Pengadilan akan menunjuk hakim pengganti. Dalam perkara pidana, pergantian ini diatur secara imperatif agar persidangan tidak berlarut-larut. 2. Pengulangan pemeriksaan. Jika terjadi pergantian hakim dan pemeriksaan persidangan, seperti pemeriksaan saksi-saksi, sudah berjalan beberapa kali, pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dapat diulang kembali dari semula. Dan 3. Kewenangan hakim ketua. Apabila penundaan tidak terelakkan, hakim ketua akan menetapkan jadwal sidang lanjutan dan memerintahkan pihak-pihak yang berperkara untuk dipanggil kembali. Nah, sidangnya bukan pada saat sidang pemeriksaan saksi-saksi. Kayak sidangnya adalah tinggal membacakan amar putusan. Kenapa mesti repot? Nggak ada yang salah di sini. Suruh aja ke kazi kah kemana kah yang untuk lapor gitu ya. Oke. Mr. Z kalau malam cantik. Masya Allah, aku cantik kah? Ini gara-gara Puspa ini. Puspa kau bilangnya aku cantik jadi begini akhirnya Puspa. Dampaknya ini bias kemana-mana ini seluruh dunia ini Puspa. Apa pertanyaannya tadi, Bang Kopi? Ya itu kan sudah memenuhi alat bukti si Prio. Nah berarti kan Ririn itu karena dia sebagai penyerta kan. Penyertanya Ririn pembunuhan berencana. Apakah Ririn juga sama gitu ininya? Ininya Apa itu apa ininya? apa namanya itu ponisnya kira-kira tetap kena ponis atau bebas itulah. Pak Kopi, orang itu sama-sama masuk. Pak Kopi punya peran beda-beda. Pak Kopi bareng saya nih. Saya melakukan, Pak Kopi tidak. Meskipun di dakwaan itu sama, tapi fakta-fakta persidangan Pak Kopi tidak. Akulah yang terlibat. Maka akulah pelakunya Pak Kopi. Karena tidak yakin Pak Hakim kalau aku sendirian, maka dikatakan sebagai saya turut serta. Bukan berarti turut serta bersama Pak Kopi, bukan. Bersama siapa? Ya, nanti akan ada amar putusan yang berbunyi karena ini terdakwa Prio bukan sendirian, maka dimungkinkan ada pihak-pihak yang lain. Itu aja kita tungguin. Terus untuk memvonis orang itu, Pak Kopi, makanya jangan suka minum kopi dah. Untuk memvonis orang itu, hakim itu berdasarkan pada fakta dan bukti. Itu di pasal 237 di situ. Apa saja yang membuktikan orang itu menjadi bersalah. Orang yang didakwa melakukan itu ada saksi yang berkesesuaian dengan saksi lain.
ada saksi yang berkesesuaian dengan alat bukti. Begitu, jangan dicampur-campur. Kalau tidak berkesesuaian, alat bukti itu banyak. Ada saksi 21, berkesesuaian nggak satu sama lain? Tidak. Ada alat bukti banyak, ada barang bukti, ada CCTV, ada flash disk, ada ini banyak. Tapi ada kesesuaian nggak secara materialnya? Nggak ada. Ya udah, itu juga yang digunakan oleh hakim. Terus lanjut lagi ke pasal 244. Apa itu 244? Ayat 1 bunyinya, jika jaksa penuntut umum dapat membuktikan dakwaannya, maka terdakwa diputus vonis, ya kan? Oke. Ayat 2, jika jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan, maka dibebaskan. Begitu juga masih bertanya-tanya. Itu ada dalam pasalnya, itu tinggal dibaca sendiri aja. Coba yang ada pasal 244, coba tolong dibacakan ke saya. Lewat handphone kan ada itu. Mister, tadi yang Mister bilang dugaannya akan ada orang lain lagi dan itu akan dibacakan di amar putusan. Sepertinya itu bisa terjadi, Mister. Kenapa? Karena dari putusan Prio aja, Prio sendiri itu dikatakan tidak konsis atau diduga tidak berkesesuaian kesaksiannya itu berdasarkan frame-frame CCTV itu, Mister. Artinya bisa jadi kemungkinan ya, Mister, yang 0501 itu hakim sudah yakin bahwa itu adalah bukan Prio dan bukan Ririn. Ya, Mister. Ditambah lagi dalam kondisi yang nggak tahu itu dibawa atau enggak ya, dalam kondisi ketika di toko Budi itu ada beberapa orang. Walaupun dinarasikan bahwa itu adalah orang lewat gitu, Mister. Itu kayaknya, Mister, ya, pegangan hakim, Mister. Iya, ya nanti kan akan dikuatkan oleh mereka. Ini saja sebentar ini. Sebentar saja. Hakim juga punya cara agar terdakwa itu bicara. Nanti nih, dengan divonis seumur hidup, nanti kan cerita ini. Hari ini belum, karena masih kecewa kan. Mungkin nggak dikunjungi lagi, ya kan? Mungkin, ya bisa saja nanti dikunjungin. Pernah kan kita sampaikan kalau di sini, kalau nggak salah itu Bang Ari Porong yang membaca itu, ya kan, di Pengadilan Negeri Gianyar, ya terdakwa kasus pembunuhan dibebaskan. Pernah nggak baca itu Ari Porong? Iya, Mr. Ji, pernah. Sering Nah, malah, sering ya kita bacakan. nah itu itu artinya hakim-hakim itu dalam memutuskan itu masih yang gitu, masih 237, 244 masih di situ. Makanya jaksa itu tugasnya adalah membuktikan dakwaannya. Kita itu tidak penting siapa Ririn, siapa Prio, itu nggak penting. Kalau jaksa membuat dakwaan, silakan dibuktikan. Nah, masalahnya sekarang apa yang sudah dibuktikan oleh jaksa? Hanya semata-mata keterangannya si Prio. Hanya semata-mata keterangannya si Prio. Sementara Prio tidak konsisten. Siapa yang bilang siapa yang bilang Prio konsisten? Siapa yang bilang Prio konsisten, Prio jujur, Prio marbut? Ya mereka-mereka itu memframing-framing orang lain. Sementara orang lain dijatuhkan. Sementara si Ririn
sebagai seorang residivis, sebagai seorang apa gitu. Itu karena kebencian, bukan karena berdasarkan fakta dan data. Makanya kalau ngomong harus berdasarkan fakta dan data. Saya kan pernah bertanya di sini pada orang yang bilang Ririn itu adalah residivis. Langsung dikasih naik. Residivis maksudnya gimana? Residivis katanya pernah melakukan penganiayaan. Nggak gitu kalau residivis itu. Residivis itu telah melakukan perbuatan yang sama dan telah divonis. Kapan dia divonis? Kalau hanya di Indramayu pasti ada daftarnya di Indramayu. Begitu. Mister, jadi ini kan sebuah contoh ya, Mister. Wah, mereka kan bicara itu pertama dasarnya daripada preskon kan. Ada dari apa namanya anggota preskon yang menjabarkan situasinya, lalu kemudian mencap Ririn di situ dikatakan residivis. Lalu kita sebagai yang nonton, ya kan nggak bisa ngebebek begitu aja kan, Mister? Ya kan, Iya. belum tentu yang mereka ucapkan itu benar. Nah, akhirnya kalau misalnya kita punya pengetahuan ini, akhirnya kita tahu bahwa apa sih, siapa sih residivis itu, bagaimana orang bisa disebut residivis, ya kan? Hmm. Nah, disitulah kita tahu akhirnya, oh ini nggak benar, oh ini benar, ini nggak benar, begitu kan, Mister? Tapi kalau Hmm. kita FOMO, cuma ngebebek aja apa kata orang, kita ulangin di komal, di Hmm. apa typing lah, di komentar-komentar kita ulangin. Nah, akhirnya kita apa? Memelihara kebodohan, begitu nggak sih, Mister? Ya benar tuh, memelihara kebodohan ya begitu itu. Makanya kalau ada orang dibilang eh, residivis, tanya dulu residivis apa. Loh residivis kok residivis penganiayaan. Penganiayaan kapan? Waktu SD, waktu SMP, waktu apa? Emang dihukum nggak? Bingung lah mereka. Jadi yang namanya residivis tuh pernah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya. Kalau sama sebelumnya, pembunuhan berarti sebelumnya, kan begitu. Yang sudah dijatuhi hukuman. Tapi kalau hanya kata-kata aja, itu namanya framing. Termasuk polisi-polisi yang menyampaikan bahwa ini residivis, residivis. Kalau nggak bisa dibuktikan, ngapain mau diikutin? Ya kan? Dari konferensi pers saja kesalahannya banyak. Mulai dari motif, mulai dari meter kali meter itu. Nah, jenazah akhirnya nggak dikuburin, katanya nggak digali, Mister, cuma dijejerin. Itulah, makanya itu kan malu sebenarnya. Coba kalau nggak malu muncul lagi tuh ceritanya membantah. Karena nggak ini, nggak mau bantah ya sudahlah, bodoh amat kan begitu. Yang penting sudah top, sudah merasa diakui oleh masyarakat, kami telah menangkap. Ya nggak gitu. Sekarang ini masyarakat yakin karena seolah-olah dua pelakunya ini dengan motif begini, dengan cara mengubur berukuran 2 kali 3 kali 4, wah, itu kan namanya framing semua. Aku tadinya kan nggak tahu juga itu. Belakangan begitu aja. Ini masih ada jejak digitalnya loh. Kalau itu dikeluarkan lagi kan malu. Itu di kontenku Mr. G. Si Aswin apa Arwin itu yang ngomong. Iya, ada menggunakan scientific investigasi. Scientific investigasi itu bukan hanya sidik jari, bukan hanya CCTV, bukan hanya darah, bukan. Namanya scientific itu banyak macam dengan berbagai macam forensik. Ini kan nggak ada semua. Bagaimana apa namanya terhadap handphone berapa orang, berapa biji, milik siapa saja, bunyinya apa saja. Kalau itu mau dibuka, ya, kalau mau dibuka, itu top itu. Jadi berani jujur, mantap.
Nih orangnya ini berani jujur ini. Ini nggak main-main ini kelas Polrestabes ini. Makanya nggak ada yang ketinggalan. Siang malam kita dengarkan orang-orang berbicara. Nggak ada komplain satupun. Kan nggak lengkap, nggak apa maksudnya cuman polisi-polisi doang, Mister Ji, nggak ada dokternya ngomong apa gitu. Waktu diplomat Arya Daru itu kan lengkap itu. Iya, pada ngomong. Ya oke, sekarang artinya Anda kan semakin pinter. Belum tentu omongannya itu benar, tapi dipelintir sedemikian rupa. Ya kan, barang bukti kayak banyak sekali barang buktinya mantap-mantap semua itu. Ya, contohnya ini banyak barang bukti tuh. Telah mengambil mobil sana sini, kita sudah urut-urut kok kemarin tuh. Kalau kita mempelajari namanya namanya anatomy of crime, tidak ada kejahatan yang kembali lagi. Tidak ada. Penjahat penjahat linglung yang kembali lagi tuh. Contohnya penjahat lupa kunci, lupa ini, lupa itu. Kalau sudah direncanakan ya set 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 selesai kabur dah. Ini coba lihat ini penjahat ini. Penjahat kan pada bingung ini. Bis kejahatan, pinjam bawa mobil, mobil tua, berasap, nginep di hotel. Jika saja ini ketahuan di pas mobil itu mogok, seandainya ya, untung untung masih bisa kabur-kabur nih. Seandainya ditangkap pas di hotel, kan lucu namanya. Penjahat kabur, penjahat nginep di hotel. Udah nggak ini, nggak logis lah. Enggak kayak gini Mister J, saya tambahin beritanya. Tersangka kasus pembunuhan melarikan diri dari TKP berjarak 30 menit. Itu misalnya. Iya, iya menjadi tanda tanya. Ya, aku bisa ngomong begini tuh aku sudah melalui seperti mereka-mereka. Ya, sudah melalui mereka-mereka. Aku tuh pernah orang nggak suka sekali sama saya itu. Ya mudah-mudahan orang itu hidup sampai sekarang ya kalau nggak pikun itu. Saya bilang, aku katanya diproses. Saya bilang sama dia, Mas, kalau saya melakukan keluar dari sini, saya meledak badan saya, disambar petir, itu kan sudah paling tinggi sumpah saya itu. Dia nggak percaya, silakan aja lanjutkan, aku bilang gitu kan. Diproses nggak ketemu. Apa itu yang nyidang saya bilang apa? Dia bilang begini, mau kayak dipaksakan gitu kan. Wah ancamannya kan banyak sekali. Ancamannya harus dikurung lah, harus ini tidak boleh sekolah, tidak boleh ini, nggak apa-apa. Tapi buktikan dulu. Tahu nggak hukumannya itu? Mas, saya nggak bisa menghukum dulu. Saya tak harus, ini masih ada sejarahnya nih. Saya harus sholat dulu. Ini saya tunda sampai batas waktu yang saya tidak bisalah dia tentukan. Coba. Karena memang tidak. Judul akhirnya begini. Mungkin nanti kalau saya ngomong ini kan muncul nanti orang. Akhirnya ponisnya begini. Mas, ini kan ancamannya begitu banyak, Mas. Ya terus kenapa, Pak? Mas mau nggak minta maaf? Loh, demi kebaikan saya akan minta maaf. Tapi kesalahan saya apa? Udahlah Mas, pokoknya minta maaf aja. Aku di depan hakim tuh aku minta maaf. Nggak ada hukuman lain, nggak ada. Saya minta maaf kepada hakim. Sama apa namanya?
minta maaf Pak Hakim. Tapi aku nggak tahu juga maaf karena apa, nggak tahu, karena bukan karena saya yang salah, ya kan. Ada pendamping saya itu sampai geleng-geleng kepala. Salahnya apa? Nggak ada. Orang aja yang ngiri sama gue. Gue kan punya karir kan bukan mencoreng ya. Apa itu? Mentereng. Mentereng, bukan mencoreng loh ya. Gue kan mentereng, ya kan. Gue gitu loh. Iya, sampai satu-satunya yang nyegelar doktorit, Mister. Ada itu Ah, beritanya, Mister. Masuk berita itu, Mister. itu mah beritanya sampai seluruh jagat raya. Saya Hebat, Doktor Mister. Saya baca titik-titik. itu. Saya baca itu beritanya. Waduh, satu-satunya pejabat di apa kota apa namanya ya? Genduk ya. Itu mendapatkan gelar doktor. Waduh, hebat ini saya bilang. Tahun berapa itu? 2017 ya, Mister Ji ya? Apa 13? Lupa saya. jangan jangan bercerita Pak kalau nggak pasti. Ini kan ilmu pasti. Ya, udah berapa hari udah lewat lah. Udah seminggu saya baca. Iya, gitu. Nah, heranlah dia. Itu teman-teman. Jadi saya itu bukan siapa-siapa, itu ada di atas saya itu banyak. Tapi begitu menunjuk bahwa senior-senior tuh banyak. Sampai jadi pertentangan tuh. Ini masih ada SK-nya sama saya ini. Menunjuk menunjuk saya itu sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, coba. Padahal senior saya tuh banyak, tapi orang tuh percaya udah pokoknya itu aja satu itu. Dan langsung oke, gitu. Masih ada SK-nya, kalau saya nanti sepil nanti dikira sombong. Padahal kan nggak gampang itu untuk menduduki itu. Untuk menduduki ini yang putih ini bersama ratusan orang ini nggak gampang. Makanya tuh kadang-kadang wahai kalian-kalian yang merendahkan orang lain, jangan. Karena aku ini sejatinya sudah 7 kali ganti kulit. Lo lupa deh baru menetas sudah sombongnya minta ampun. Ini nih, ini tanda Berarti tangan. Mister Ji seangkatan nama Dokter Hasri ya? Itu teman saya, Asri itu. Hmm, Asri itu teman saya. Makanya kalau ketemu, hai mas, halo mbak, gitu aja kita itu. Sekolahnya juga sama. dia memang asli Semarang ya, Mister Ji ya? Iya. Aku pernah berurusan dengan dia di masalah mayat itu, ada ledakan itu. Ada 7 orang karena terhambur-hambur dia. Nanti kalau cerita begini nanti dikira ini terhambur-hambur entah sisa apanya lah gitulah. Ah, kebetulan sisa itu sisa kulitnya. Yang dibungkus kayak mayat tuh. Dibungkus kayak marat. Pak Tri siapa ya? Seangkatan Pak Tri siapa ya? Halo, halo. Pemburu mafia Pak Tri siapa? Tri Marwanto kah? Purwokerto kah? Kalau di Jakarta banyak. Jakarta, Bandung, seluruh Indonesia deh. Oh enggak, kalau Tri Kelambu enggak. Tapi aku pernah tugas di sana di Purwodadi. Aku pernah tugas di Purwodadi. Kalau Pak Tri itu mungkin di bawah saya lah. Karena aku tahun 2014 itu sudah selesai dari patok besi Subang, itu masuk ke ini
ke Purwodadi. Oh, Mr. J pernah di Subang. Ya iyalah, masa enggak? Kita ini kita ini dari mana-mana, Pak. Punya teman juga di mana-mana. Gitu. Oke lah, jangan cerita itu lagi, cerita yang lain lagi. Di Purwodadi sebelah mana, Pak? Purwodadi ya kantor kantor Polres Purwodadi itu Jalan Bayangkara itu kok. Sebelah Gajah Mada ya kalau nggak salah ya. Jalan Gajah Mada itu ya. Tapi nggak lama di situ. Cuma 6 bulan, kemudian jadi tipikor ya. Tipikor, kemudian Krimsus, kemudian Tipiter, macam-macam deh. Begini kawan-kawan, kalau kita ini namanya penegak hukum jalanan, gitu ya. Penegak hukum jalanan artinya kita ini di jalan pun jadi gitu. Tidak seperti mereka-mereka itu penegak hukum di balik meja itu. Kita itu memberkas perkara, menangkap, bahkan kita membunuh juga iya. Kalau ditanya masalah membunuh, iyalah, kenapa tidak? Memang boleh dalam hal tertentu. Memang bisa dibandingkan sama yang lain, nggak punya mereka. Udahlah, jangan ceritain. Kalau aku cerita ini, apa ya, kalau aku cerita itu mereka mereka keder. 7 profesor aja saya hadapi kok. Dan bisa selesai kok. Karena kelancaran ini karena biasa. Ilmunya itu ilmu biasa. Gitu. Ayo cerita yang lain lagi, yang lain. Jangan cerita nanti jadi autobiografi nanti. Siap, Mr. Z. Ini mau ya tanya-tanya ya, Mr. Z ya. Boleh. Kemarin mungkin ada bukan salah paham sih ya, maksudnya sebelum hakim itu memutuskan kan dia baca pertimbangan-pertimbangan. Nah, lalu kemudian ada di dalam pertimbangannya Priyo itu atau di dalam surat putusannya Priyo itu tertera apa yang dijadikan barang bukti dari Tony. Jadi menjelaskan bahwa bukan menyangkal sih, maksudnya menolak gitu loh, menolak. Jadi di dalam pledoinya Bang Tony itu kan dibilang katanya ada barang bukti yang melawan hukum gitu kan, Mister. Kurang lebih begitu kan kata-katanya. Lalu kemudian disebutlah itu di dalam putusannya Priyo bahwa apa yang dibilang ada bukti T1, T9, T12 yang kayak gitu-gitu, Mister. Nah, disebutlah oleh hakim saat itu adalah barang bukti tersebut dinyatakan oleh hakim tidak melawan hukum, gitu kan? Tidak melawan hukum. Artinya kan sah hadir di persidangan. Barang buktinya ya, Mister, bukan isinya ya. Artinya sah di persidangan. Lalu kemudian kalau menurut saya hakim membacakan itu karena barang bukti di tempat Priyo dan barang bukti di tempat Ririn itu sama kan, Mister? Buktinya tuh apa yang dia sebut itu dikembalikan, barang buktinya seperti flash disk, apa dan lain-lain dikembalikan untuk dipergunakan di sidangnya Priyo. Itu kan, Mister. Namun narasi yang beredar sekarang bukan narasi sih sebenarnya, komentar-komentar bahwa itu adalah kopas dari hasil putusan Ririn gitu loh, Mister. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah hal itu dibolehkan atau seandainya pun dikopas, Mister, dikopas, apakah boleh dari perkara yang sama lalu kemudian terdakwa yang di-split lalu dikopas untuk terdakwa yang lainnya lagi, misalnya hanya dirubah namanya atau apa, itu boleh, Mister? Begitu. Iya. Ya, sekali lagi ya terkait dengan alat bukti yang dihadirkan ke pengadilan itu, hakim itu nggak melihat
nggak melihat begini. Mau apalagi Priyo menolak. Loh, yang bisa menentukan sah atau tidak itu kan hakim. Kalau Priyo menolak itu kan karena dirinya terpojok. Aku nggak percaya dengan bukti itu karena itu diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum. Lu bodoh amat dengan melawan hukum, tidak sah. Yang penting materinya ketemu. Hakim itu kan yang penting ada terang benderang. Terang benderang artinya bisa menggambarkan bahwa suatu peristiwa itu seperti ini kejadiannya. Cerita itu urut dengan ceritanya dia pada saat eksepsi. Kalau sesuai dengan eksepsi, ya udah dipadukan dua keterangan yang sama dilawan dengan keterangan yang manipulatif. Gitu aja. Makanya hakim itu tidak percaya dengan keterangannya si Priyo. Apa keterangannya si Priyo itu benar? Tidak semua benar. Karena orang inkonsisten itu kan sudah ketahuan mulai dari sebelum sidang, saat sidang, setelah sidang itu ketahuan semua. Jangan-jangan dipaksa hakim untuk mempercayai keterangannya Priyo. Itu bohong semua itu. Kalau bohong ya yang membenarkan kebohongan itu siapa? Ya minimal dia sendiri dan pengacaranya. Yang percaya kan cuma itu. Kalau Mr. Z percaya enggak lah, ada rumusnya yang begituan itu. Ya, yang begitu ada rumusnya. Kau ngomong hari ini I love you, kemudian kamu cerita sama orang tuamu sudi, cerita sama pamanmu nggak sudi, cerita kan kelihatan tuh kebohongan itu jadinya. Hanya kalau ketemu di depan muka, hai sayang, padahal kan kita sudah dengar. Yang pacaran itu dengarkan itu. I love you di depan mata, begitu cerita sama orang lain lagi. Aku nggak suka sama dia sebenarnya, itu sudah kedua. Terus cerita lagi sama temen yang lain, itu bau keringatnya, itu dua. Terus cerita lagi sama yang lain, oh itu suka jajan di tempat-tempat resto misalnya. Lebih baik kalau pacaran sama dia harus jauh dari tempat kuliner. Ya itu kan sudah cerita. Kalau cerita begitu masa percaya? Ya udah putus. Begitu saja. Contohnya seperti itu. Jadi teman-teman ya jangan mempercayai orang yang tidak konsisten. Kemarin kayak pernah deh aku bilang sama Ari, di mana Ri? Lagi ngantar mama. Oh berarti 5 menit lagi pulang. Di mana Ri? Lagi ngantar papa. Loh, gantian lagi papahnya. Di mana Ri? Ngantar adik. Sudah, tidak konsisten itu. Berarti memang tidak ada niat nemui pacarnya. Udah gitu aja. Kalau dikembalikan ke kasus, ceritanya itu jadi 4 cerita yang berbeda. Kalau cerita 4 cerita yang berbeda artinya inkonsisten. Kalau inkonsisten masa mau dipercaya? Piye iki janjane? Kan sudah sering kita ulas itu. Ya enggak teman-teman? Tapi kan teman-teman nggak percaya sama saya. Apa itu Mr. Z itu? Kurang makan sayur. Mr. Z itu. Mr. Z itu punya pengalaman. Meskipun pendek-pendek itu ya 32 tahun loh. Itu digaji negara lagi. Terus itu buah mak sayur satu truk tuh dikirim kemana Mr. Z? Saya kirim ke sono, tapi nggak tahu sudah sampai apa belum. Oh, emang ada senggol? Aku tungguin Bang Ari belum nyampe. Emang ada nyenggol Mr. Z lagi? Udah nggak ada lah, udah basi tuh nyenggol saya itu. Mr. Z kok disenggol? Emang kalau Mr. Z disenggol terus pengaruh gitu?
Senggol Enggak, dong. sama sekali nggak ada pengaruhnya. Cuman ngingatin aja, kita ini ibarat ular itu 7 kali Ganti ganti kulit. kulit. 7 kali ganti kulit lah, kamu tuh baru menetas gitu loh. Berat tuh. Mr. Jin, saya mau nanggepin ini apa nginin Kavia tadi ya, pertanyaan Kavia tadi sedikit ya, Mr. J. Kalau ada yang salah mohon dibenarkan. Kalau ada yang melenceng tolong diluruskan. Kalau Itu memang itu masalah kata-katamu tuh. Malah tolong dibenarkan itu sudah nggak mungkin. Belum ngomong udah disalahin. kalau 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 misalkan ada yang lemes ya tolong dikuatkan. Itu kan Koreksi. error. Itu maksudnya dikoreksi. Ya, jadi gini ya, Mr. J, bener nggak nih ya? Ini sedikit aja sih, nggak banyak-banyak, 1 menit aja. Kalau kalau menurut pandangan Ari nih, Kak Via ya, ini kan kasus di split nih, ada kata-kata dari majelis hakim, ada semua barang bukti dan alat bukti itu kan dikembalikan lagi ke Ririn ya kan. Jadi apakah itu tadi apa keputusannya bakal sama ya? Apa gimana itu tadi Kak Via pertanyaannya? Kopas. Kopas ya, kopas ya, ya. Jadi kalau misalkan gini sih Kak, kalau sepengetahuan Ari nih mah, kalau misalkan kan ada juga memang yang satu kasus di split itu ya kan, ada yang memang sama. Jadi kalau di kopas itu bisa berlaku untuk pelaku lainnya gitu kan. Tapi kembali lagi di pengakuannya gitu kan. Sampai detik ini Ririn masih belum mengakui ya kan. Dan terus juga ada pledoi. Pledoi itu kan pembelaan. Jadi nanti alat bukti itu semua kan buat masuk ke barang buktinya Ririn juga kan. Di situ kan hakim juga kan menilai gitu loh. Diuji lagi gitu kan. Dan ternyata dari barang bukti itu barang bukti yang sama, alat bukti yang sama kan tidak sesuai dengan ininya, pledoinya kan ditolak semua itu kan sama PH-nya kan. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sih kembali lagi ke keyakinan hakim sih berani atau tidak gitu kan. Walaupun itu barang bukti, ini kan yang lagi apa namanya digembor-gemborkan kan saya lihat mereka sebagian tidak setuju dan mempermasalahkan masalah hakim yang diganti ya kan. Kalau memang itu memang melanggar atau ini ya silakan laporkan ke komisi yudisial ya kan buat hakim gitu. Terus juga ada yang lebih parahnya lagi maling teriak maling kalau yang saya lihat Mr. Z. Jadi dengan keputusan hakim seperti ini justru malah apa namanya menyebut ada mafia hukum. Dibilangnya mafia hukum tuh. Jadi ya yang kalau saya pribadi lihat ya orang yang ngomong kayak gitu itu ya karena satu circle ya. Jadi ya saya bilang itu tadi maling teriak maling. Justru mereka yang melakukan malah mereka yang menuduh orang gitu. Jadi kalau untuk diririn sih apa ya tetap kan punya pembelaan, Ririn juga punya pledoi gitu kan. Nanti kan disesuaikan saja gitu kan. Barang bukti itu kan sudah ditolak semua sama PH-nya Ririn. Jadi kecuali kalau Ririn juga mengakui, kalau Ririn ini mengakui bersama-sama gitu kan. Nah, yang Mr. J bilang tadi bersama-samanya nanti kita lihat di amar putusannya nanti di Ririn di belakangnya nanti. Apakah bersama-sama Ririn atau bersama-sama nama-nama orang yang sudah disebutkan mereka di eksepsi itu. Itu sih kalau menurut saya Mr. Z. Kalau ada yang kurang ditambahin, kalau ada yang salah dibenarkan Mr. Z. Izin. Oke, ini angel-angel atau angel-angel. Saya itu nggak nyuruh kamu naik, Angel. Kamu yang minta naik, maka saya naikkan. Bukan saya naikin, saya naikkan.
Nah, kalau sudah naik, malah kamu tapping, saya tidak mau naik. Aku tuh nggak menaikin kamu, tapi karena kamu minta naik, maka saya naikin. Gitu. Jadi jangan salah pendapat ya. Aku nggak menaikin. Aku cuman memenuhi permintaanmu. Gitu. Harusnya kamu berterima Oh, kasih gitu ya. Kamu tuh angel-angel tuh angel-angel. Nah, memang kalau namanya angel-angel udah repot. Udah kamu di situ aja untuk penghias di situ. Yang penting diam ya. Maaf salah ya. Nggak salah, saya nggak pernah nyalain. Cuman kamu sendiri kan yang nggak mungkin kan aku tiba-tiba naikin orang gitu. Oke, tadi terkait ini barang bukti, hakim itu mengatakan begini. Barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan dalam kasus Ririn, bukan dikembalikan ke Ririn. Itu dalam kasus Ririn karena sejatinya perkara perkara ini kan splitsing. Splitsing itu artinya perkaranya sama, hanya untuk memudahkan dibuat dua. Yang ini jadi saksi, yang ini jadi saksi, yang ini terdakwa, yang ini jadi saksi, yang ini terdakwa, yang ini jadi saksi. Itu maksud untuk memudahkan, karena nggak ada saksi lain, jadi harus menghadirkan saksi daripada mereka sendiri, berdua ini. Oke, yang sering dikatakan sebagai saksi mahkota. Nah, aturan saksi mahkota itu bekerja sama, kalau mau jadi saksi mahkota itu bekerja sama sejak awal proses. Nah, ternyata dua-duanya ini tidak mengajukan sebagai saksi mahkota. Makanya dianggap sebagai saksi biasa. Oke, saksi biasa dalam kasus splitsing seperti ini. Kalau ada saksi mahkota, tentu saja dia akan bekerja sama, mengatakan sebenarnya. Tapi kan tidak di kasus ini. Kemudian, alat bukti yang dihadirkan pada kasus Priyo memang tidak langsung dimusnahkan karena masih ada kepentingan kasus yang splitsing tadi. Bukan berarti hakim itu tidak mempunyai kesimpulan. Hakim itu sudah mempunyai kesimpulan. Kesimpulannya di mana? Ya, selama ini kan hakim mengikuti sidang. Nah, hakim itu untuk mengambil kesimpulan dalam proses persidangan itu mencocokkan ya kesesuaian antara saksi dengan saksi yang lain, antara saksi satu dengan saksi yang lain. Ada yang cocok nggak dalam kasusnya Ririn? Contoh, kalau kasusnya Priyo ada kecocokan? Ada. Contoh nih kasusnya Priyo, saksi yang nggak berlari Priyo yang bersaksi atas Ririn. Itu ditanya, itu palu siapa? Palu saya yang mulia. Terus disesuaikan dengan keterangan Anton. Anton, kamu menerima order ya? Iya. Order apa? Potong palu. Potong gagang palu. Yang potong gagang palu, palunya siapa itu? Palunya Priyo. Mana orangnya? Itu dia orangnya. Benar Priyo, palumu? Iya. Kesesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain. Tapi kesaksian itu justru memberatkan Priyo sendiri. Kemudian Priyo mengakui, itu kan yang suruh Ririn. Hakim bertanya lagi, waktu kamu disuruh Ririn katanya, ada orang lain nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada bagaimana mau percaya? Akhirnya Priyo lah sendiri yang tanggung. Benar. Kemudian saksi siapa tuh? Saksi Ririn. Saksi Ririn dibilangin yang menyuruh, yang melakukan pembantaian adalah Ririn. Yang menyaksikan Priyo. Priyo lah yang praktek.
di depan hakim tuh. Begini, udah praktek tuh. Nah, sementara Ririn itu tidak pernah tahu. Ya bisa saja karena ingin menyelamatkan diri maka dia praktek. Tapi lupa kalau palu itu besar. Jadi seolah-olah itu dari atas begini-begini gampang sekali. Padahal itu palunya gede. Nah sekarang logikanya ini kan pakai logika aja. Palu sebesar itu apa yang bisa ngayun berulang-ulang. Pada hancur kayak sambal terasi. Itulah yang masuk di logikanya hakim. Dan hakim sebenarnya sudah punya petunjuk-petunjuk itu sudah punya. Oke. Nah, alat bukti itu kan bukan hanya saksi, bukan hanya CCTV, bukan hanya flash disk, bukan hanya handphone, itu ada banyak. Kalau memang mau nyalain Ririn atau memang mau mendakwa Ririn, tunjukkan semua kesalahannya. Kalau saya gitu, ini palu kamu gunakan, cara kamu menggunakan bagaimana? Itu. Jangan hanya pokoknya Ririn, pokoknya Ririn. Nah, disitulah makna dari pengamatan hakim. Wah, Ririn kok kalau ditanya kok nggak tahu. Apakah itu berbelit-belit? Oh tidak, jangan salah. Orang tidak tahu itu karena dia tidak melakukan, karena nggak bisa diurut-urutkan itu. Begitu teman-teman. Jadi jangan menganggap bahwa orang tidak tahu itu karena berbelit-belit, salah itu. Kemudian alat bukti apa lagi? Saya sudah pernah bilang begini ya. Ririn itu yang bisa mendukung kesaksian Ririn adalah handphone. Handphonenya dia yang dibuka secara utuh. Handphone itu ada percakapan. Percakapan dengan siapa? Dicari. Kamu komunikasi dengan siapa aja? Tanya dengan ini baik-baik. Saya komunikasi dengan Budi. Saya komunikasi dengan siapa namanya itu? Aman Yani. Itu aja? Iya itu aja. Bener nggak sih? Ya dibuka. Ya dibuka. Jangan ditutup-tutupi. Masa yang keluar hanya pelarian ke luar negeri terus bisa disamakan dengan pelayaran, itu ya nggak ketemu. Sedangkan itu Anda download itu bisa hari ini download, tanggalnya itu bisa ke belakang. Makanya karena tidak terbuka inilah yang jadi masalah. Seolah-olah itu Ririn adalah pelaku satu-satunya. Hakim tahu itu. Hakim juga bukan hakim terus. Hakim itu ahli hukum. Hakim itu sejatinya ahli hukum. Hakim menyidangkan ini bukan satu kali, bukan perkara ini saja. Ya, bukan perkara ini saja. Hakim tuh sudah tahu semualah. Banyak juga kan teman-temannya hakim nanya, memberikan masukan, memberikan informasi gitu. Apalagi CCTV mana yang menunjukkan bahwa Ririn berada di lokasi itu yang connect dengan CCTV yang lain. Nggak ketemu CCTV 0501. Itu siapa? Hakim juga tahu itu bukan Ririn. Hakim juga tahu itu bukan Priyo. Senyum itu hakim itu. Nah, makanya hakim bertanya pada JPU. Hanya JPU kan mengartikan lain. Coba hadirkan ahli digital forensik. Siapa malam itu yang ada di pukul 05.01. Hadirkan. Apa yang dihadirkan? Pindah lagi alasannya. So ini adalah sedang pikul mayat menuju mobil.
tanya lagi sama pengacaranya, kok Anda yakin bahwa itu mayat ke mobil? Ya, saya meyakini. Hakimnya senyum lah. Meyakini kok karena apa? Karena keterangan Priyo. Priyo itu sudah nggak konsisten, nggak perlu lagi diyakini. Harusnya yakin karena adanya CCTV yang lain yang lebih jelas. Nah, gitu. Gitu ya cara ngitung-ngitungnya. Kemudian mungkin ini saya bilang bisa jadi Ririn itu ngambil beras, mungkin saja kita nggak tahu ya. Tapi kan tuduhannya bukan ke situ masalahnya. Tuduhannya adalah menghabisi orang. Karena tuduhannya menghabisi orang, hakim lagi bertanya pada saksi perbalesan. Kamu lihat nggak Budi masuk ke toko? Enggak yang mulia. Lah terus kalau enggak terus piye? Wong enggak pernah masuk kok. Silakan nanti teman-teman pandang-pandang sendiri. Ayam nggak pernah masuk kandang, kok tiba-tiba ayam itu dinyatakan dipotong. Contoh gitu ya. Ayamnya nggak pernah masuk kok, berarti kalau dipotong berarti ayamnya orang yang datang. Itu contoh. Gitu teman-teman. Oke. Kemudian yang hadir apa? Yang hadir nggak ada alat bukti yang dihadirkan di situ. Jadi kalau CCTV itu bullshit semua itu. Nah, padahal kalau mau membuktikan Ririn pelakunya, buka semua itu. Buka semua itu. Baru ketahuan Ririn ngapain, sama siapa gitu. Tapi kalau sepotong-sepotong gini ya kan teman-teman pada bingung nih. Ya, Yang dia nanya sama mak-mak di bengkel itu aja nggak dibuka suaranya kan? ada yang nanya nih, Ririn kaburan. Ririn tuh bukan kabur sendiri, Ririn kabur berdua. Karena setia kawan sama si Priyo, hanya Priyo kan ngasih tahu apa enggak itu kan saya nggak tahu ya. Ririn seandainya kabur sendiri, dia pisah sendiri mungkin. Jadi kata-kata itu juga perlu penjelasan. Karena selama ini kan Anda tahu bahwa Ririn dan Priyo itu satu inilah ya, satu sikap. Sering ke rumah, sering ke sini, sering ke sana, ini berdua terus. Terus mereka tiba-tiba pergi bersamaan lah, itulah namanya setia kawan. Nah, ketika setia kawan, pas lagi masalah, nggak setia kawan lagi, siapa yang memutuskan? Nah, gitu aja. Gitu aja. Itu kasihan loh, bukan ini ya. Si apa namanya tuh? Pas lagi dalam kondisi butuh apa namanya tuh Pak? Butuh cerita, butuh penguat Dukungan, penguat mental ya kan? ya dukungan. Dicerai sama istrinya nanti itu berbalik arah lagi nanti itu. Ya, berbalik arah lagi. Itu harusnya ini ya. Assalamualaikum, selamat malam Mr. Z. Selamat Izin malam. Kak Dia, Bang Ari Porong, Kak Puspa, Bang Assalamualaikum Sori, Mr. Bang Ji, Jeffrey, Malam Kak Bang Jelita, Bang Ari Porong, Ya, Bang Bang Jeffrey. Puspa, Kopi White, Bang Jeffrey, Bang Mile. Bang. Selamat Ya, Bang malam. Bibi. Malam. Bang Izin Jeffrey, Bang Bang. Bibi, Bang Jelita, Semuanya Bang Bang Jeff, Ari, Mbak Puspa, Bang Kopi, Bang Jeffrey ya semuanya Bang Ari Bang ya Mile. Bangku. Lanjut. Bang Willy, Malam makasih. Mr. Z. Izin kami menarasikan sesuatu Mr. Ya ya. Ini ada Dapuman. ada iparnya
Priyo, saya kick ya. Ada Kuman. Ya, ya, silakan. Jeffrey. Mr. G, untuk teman-teman Komal di bawah, izin menarasikan sebentar aja beberapa detik. Izin Mr. G terkait dengan vonisnya dari si Priyo. Mungkin kan dari 14 hari setelah putusan kan akan diajukan memori banding. Apakah mungkin si Priyo ini berganti PH terkait dengan keputusan bandingnya? Karena dikhawatirkan nanti, yang saya takutkan malah akan nanti kena pasal jengkel seperti yang dikatakan Bang Ari Porong. Mungkin berdampak lebih parah. Dan menurut pendapat saya pribadi, si Priyo ini butuh yang namanya dukungan moral dari pihak keluarga. Kalau dia ingin bebas atau berkurang, paling tidak dia harus mengungkap suatu kebenaran. Dan dari PH si Priyo sendiri itu pun ada Komal yang beredar bahwasanya menarasikan bahwa ada yang namanya konsolidasi jahat untuk membebaskan Ririn. Menurut pandangan kami, itu si PH-nya itu mungkin kecewa sih, Mister. Karena terkait dengan keputusannya si Priyo. Karena tidak ada bukti keterkaitan selama ini yang menuduh Riri sebagai otak pelaku. Jadi untuk menutupi hal itu, akhirnya dia berucap demikian. Menurut kami itu pandangan asumsi liar. Jadi mungkin untuk saat ini kalau menurut pandangan kami harusnya si Priyo ini harus lebih terbuka untuk mengungkap suatu kebenaran agar semuanya itu bisa terang benderang dan butuh dukungan moral dari pihak keluarga dan harus berganti PH. Demikian, Mister. Iya. Mr. Z, izin Mr. Z sebelum Mr. Z jawab pertanyaannya Bang Jeb. Saya mau nambahin sedikit Mr. Z boleh? Jadi gini Bang Jeb, keinginan kita semua itu dengan putusannya hakim, mudah-mudahan bisa membuka pola pikirnya dari Priyo ya. Mungkin yang saya rasa pasti Priyo mengalami rasa kekecewaan yang cukup besar gitu ya. Makanya saya pertanyakan, hubungan Priyo itu dengan keluarga itu dia itu seperti apa? Saya mempertanyakan itu. Apabila ada teman-teman di sini 240.000 orang yang nonton ini ya, live ini ya. Saya mau mempertanyakan, apabila ada tetangga, teman-temannya, hubungan Priyo dengan keluarganya itu seperti apa? Apa memang benar-benar diurus sama keluarganya? Terus Priyo itu memang hubungannya baik sama kakak-kakaknya atau tidak? Justru yang saya khawatirkan, Priyo ini dijadikan alat gitu. Dijadikan alatnya gimana? Tetap mereka masih meyakini Priyo nih, bahwasannya tetap akan diajukan banding. Kalau kita pengennya memang kalau bisa ya Priyo sendiri yang sadar gitu kan. Syukur-syukur makanya saya tanyakan kemarin tuh Kak Via menjelaskan bahwa kakaknya itu keluar dari pintu pengadilan itu seperti itu. Mungkin ada rasa kekecewaan mungkin ya, tapi ya cuman kalau misalkan memang kakaknya memang peduli dengan Priyo, seharusnya dengan putusan yang seperti ini bisa ambil tindakan buat keluarganya Priyo. Tapi yang saya khawatirkan ini mah perasaan saya aja ini ya. Yang saya khawatirkan justru sebaliknya gitu loh. Justru memang hubungan Priyo dan kakak-kakaknya juga kan kurang baik atau kurang diurus nih si Priyo nih. Buktinya selama 7 bulan kemarin kan tidak dibesuk-besuk gitu ya kan. Sekalinya dibesuk pas ada sesuatu gitu. Yang saya khawatirkan itu. Jadi kalau misalkan memang yang kita harapkan tuh Priyo sadar lah gitu lah. Minimal dia kembalilah minimal kan namanya di lapas tuh pasti ada waktu buat keluar ya, buat olahraga dan kita bisa mengunjungi teman-teman itu kan. Mudah-mudahan Priyo ngomong lah kalau misalkan dia mau ya, dia bicara sama Ririn seperti apa. Kalau dia ingin membuka kasus ini memang terang benderang gitu kan, nanti kan pasti publik juga bisa menilai gitu. Kita bisa support juga gitu kan. Walaupun pernah dia mengambil langkah yang salah, kalau saya masih memaklumi. Karena orang yang sudah dihadapkan dengan hukuman mati, kasus besar seperti ini,
itu psikologisnya berharap mendapat hukuman yang ringan, siapapun itu. Apalagi bagi orang-orang yang memang belum pernah berurusan sama hukum. Itu sih Bang Jep. Ya Bang, terkait dengan hubungannya si Prio dengan kakaknya yang kemarin di podcast di Koma 11, saya lihat memang kurang begitu membaik. Terdengar dari kakak atasnya, kakak keduanya, memang hubungannya nggak terlalu rekat. Bahkan begitu ingin berkunjung sendiri pun harus menunggu tetangga untuk mendesak supaya bertemu dengan si Prio. Setelah itu kan baru dibon 8 kali sesuai kesaksian dari Bang Pepen. Dan kakaknya sendiri menceritakan demikian. Mungkin psikologisnya untuk saat ini mungkin sedang terganggu. Tapi kalau dalam artian si PH-nya Pak Ruslandi ini mengajukan banding, nah tinggal kita lihat ini si Prio bagaimana. Kalau untuk mengganti suatu PH saya rasa agak begitu sulit. Karena membutuhkan persetujuan juga dari Pak Ruslandi dan juga si Prio. Andai kata itu memori banding diajukan oleh Pak Ruslandi, ya sudah selesai tamat sudah Prio. Efeknya antara dua, tetap dengan hukuman semula atau hukuman mati. Demikian. Oke ya. Oke, ini sekarang Prio itu sudah dijatuhi hukuman seumur hidup. Oke, ini kan kita nggak tahu terima atau pikir-pikir atau menolak. Kalau terima artinya itu sudah ingkrah. Kalau pikir-pikir dikasih waktu tuh, habis itu menolak. Kalau menolak berarti banding. Kalau banding dengan PH yang sama aja omon-omon. Omon-omon, semua itu ada di konten, semua kelihatan ada di konten semua. Bukan fakta, tapi omon-omon. Ya, perjuangannya apa? Nggak ada, omon-omon semua. Justice karburator, itu kan kita sudah ulas, justice karburator tuh harus begini loh ya. Ini kadang teman-teman kan nggak percaya. Terus minta 1 minggu ya untuk justice karburator. Mana ada? Itu omon-omon namanya itu. Sudah kelihatan, makin kesini makin kelihatan tuh viti-viti yang dari luar tuh masuk. Ada yang bilang itu tradisional itu. Nggak ada. Ini bisa Pak, bisa, harus. Kenapa kok ambisi sekali untuk ngambil Prio sebagai kliennya? Terus kenapa waktu itu kok melepaskan? Itu kan sebenarnya ada ceritanya. Nah begitu diambil satu tuh ceritanya berubah. Dan bisa kalau Prio ini sadar perjuangannya itu bisa berkurang vonisnya, Prio harus tegas, aku nggak mau sama lu, gue mau ngomong apa adanya, udah clear itu, nggak peduli lu siapa, mau laporin gue laporin aja gitu. Tapi kalau tidak masih begitu-begitu semua, ceritanya itu hanya omon-omon. Percayalah omon-omon itu. Omon-omon tradisional, ya. Harus berani kalau memang Prio mau ini ya, mau banding. Banding itu tujuannya bukan, kalau dibanding itu kan judek fakti ya, judek fakti itu fakta-fakta diceritakan semua. Kalau diceritakan semua ya mungkin ya meskipun sudah kelewat tapi dianggap ini jujur nih gitu. Tapi kalau masih itu lagi sudah nggak bisa. Adanya itu drama. Dan saya yakin justru malah lebih parah vonisnya. Jangan coba-coba banding kalau ceritanya masih sama. Kecuali kalau ceritanya berbeda, bahwa fakta sebenarnya seperti ini loh Pak Hakim. Pak Hakim di tingkat PT ya.
Tapi kalau ceritanya masih tetap seperti ini, apa bedanya untuk banding? Apa yang dicari untuk banding? Yang dicari nanti metong, gitu. Saya Ya, ada kesempatan ini Prio ini kalau memang mau baik, ya minimal. Tapi Hmm. izin Mister Z, apakah mengganti suatu PH itu membutuhkan biaya lagi Mister Z? Mister Z? Karena dari Ya pihak kalau Tony sendiri pun sudah dilepas. apa? Andai kata ini si Prio mengajukan pengganti APH, sedangkan Prio ini kan membutuhkan biaya lagi Mister Z untuk mengganti suatu PH atau bagaimana Mister Z? Cari yang benar-benar gratisan lah, yang tidak ada tradisional lah. Kan banyak yang gratis-gratis itu kan banyak. Tinggal cari yang benar-benar gratis ada atau enggak. Atau kalau enggak, Prio bisa menghubungi saya, nanti saya carikan yang gratis. Yang penting dia janji mau yang sebenarnya. Ya minimal bisalah mengurangi gitu. Yang tidak asal tradisional tapi ngaco itu. Tapi kalau sampaikan menurut ya Pak teman-teman Mister yang ada di sini semua ya, khususnya buat teman-teman yang dari Indramayu, sampaikan tuh niat baik ya Mister Z. Kalau memang Prio mau kembali lagi ke jalan yang lurus, bukan jalan yang dimurkai ya kan. Mister Z sudah membuka peluang tuh mau membantu tuh. Kalau misalkan Pak Tony tidak sudah menutup pintu ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga sih ya kan. Kita karena belum mencoba, siapa tahu Pak Tony juga ya memang agak sedikit kecewa lah mungkin ya kan. Tapi kan selagi memang masih mau satu tujuannya membuka kasus ini dengan terang benderang, Pak Tony saya yakin kok Pak Tony orang baik, sangat sangat baik Pak Tony itu. Coba diobrolin lagi dan meminta maaf dengan semua yang sudah terjadi belakangan ini kan. Sama yang saya mau garis bawahin ada gini Mister Z ya. Dari semuanya ya yang saya perhatikan dari pihak keluarganya Eis sekalipun gitu loh. Ini kalau saya pribadi yang menjadi keluarga korban nih ya Mister J. Kalau misalkan ada yang menanyakan bagaimana nih hukumannya untuk keinginan untuk pelaku. Kalau saya pribadi nih ya jadi keluarganya, saya pasti bilang hukum seberat-beratnya dua-duanya Mister J. Saya minta dua-duanya. Jadi tidak ada kata-kata buat Ririn sesuai tuntutan jaksa. Ririn dihukum mati, Prio dihukum 20 tahun. Kan agak lucu tuh Mister J. Itu kan Saya masih heran kok seperti kayak ada yang menggiring atau mengarahkan gitu. udah satu Pihak konsep. keluarganya sendiri. Udah satu konsep. Dengan dia berdua-duaan datang ke Densua itu aja sudah kita pahami bisa akur. Tuh, itu aja lah. Kalau dipikir-pikir mah begini ya. Ngapain pindah PH kalau jadi seumur hidup juga ya kan? Kesian sih sebenarnya. Gak tega emang dia memang perlu ya. Sebenar kata Bang Ari, orang kalau udah di dalam itu istilahnya ranting kering pun akan diraih. Jadi kalau ada orang ini